kelima akan mempresentasikan hasil review jurnal kami yang berjudul Regulasi Transkripsi dan Pasca Transkripsi pada Ekspresi Gen melalui video dengan anggota kami saya sendiri, Tiffany Siti Fatia. Saya Sani Sofi Faina. Saya Sintansia Sustiani. Saya Saskia Zahwa. Saya Putri Puja Islamia. Saya Dania Zaliubaidullah. Selamat menonton! Baik, yang pertama ini ada pendahuluan, di mana pada pendahuluan itu tingkat dasar suatu organisme itu terdiri dari unsur-unsur atom yang bergabung bersama membentuk suatu molekul, di mana satuan terkecil struktur yang mampu melaksanakan semua proses kehidupan itu disebut dengan sel. Sel juga diidentifikasi sebagai struktur yang terpisah dari lingkungan eksternal oleh adanya penghalang yang disebut dengan membran sel. Nah, di dalam sel ini terdapat komplemen DNA yang saling membentuk suatu kesatuan disebut dengan genom. Selama dua dekade terakhir juga terjadi kemajuan yang luar biasa di bidang genetika dan juga genomik. Nah, selama ini itu banyak penyakit yang muncul di dunia ini tanpa diketahui penyebab penyakit tersebut itu apa gitu. Hingga pada saat awal tahun 1980-an itu baru didapatkan atau baru teridentifikasi adanya penyebab mutasi genetik yang menyebabkan penyakit. Nah, hingga kini penemuan tersebut akibat mutasi gen ini tuh telah banyak diketahui. Salah satunya contohnya itu kanker. Nah, The Human Genome Project atau HGP juga melakukan identifikasi dan juga sequencing gen di DNA manusia itu, namun seiring perkembangan penelitian itu pemahaman tentang fungsi DNA itu menjadi lebih maju gitu. Yang awalnya hanya satu gen itu hanya mengkodekan satu protein, namun sekarang itu pemahamannya itu menjadi satu gen itu dapat mengkodekan banyak protein. Nah, proyek genom manusia ini selesai pada tahun 2003, namun peneliti itu masih melakukan penelitian lebih lanjut terkait bidang genomik dan juga proteomika. Nah, berdasarkan hasil studi yang telah dilakukan oleh HGP, itu diketahui bahwa sintesis protein itu yang fungsional itu membutuhkan regulasi untuk memastikan bahwa ekspresi gen yang dihasilkan ini terjadi secara tepat waktu di jumlah dan juga lokasi yang diperlukannya untuk dapat menjaga keseimbangan sel tersebut gitu. Nah, regulasi yang terganggu itu dapat menyebabkan gangguan pada perkembangan pertumbuhan dan juga fungsi sel yang dapat berkontribusi pada penyakit dan juga kelainan genetik. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam dan terbaru terhadap regulasi ekspresi gen, terutama transkripsi dan juga pancas transkripsi ini tuh penting untuk dilakukan. Nah, metode yang digunakan dalam jurnal ini itu tuh menggunakan studi literatur gitu, dimana yang pertama itu mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber ilmiah yang relevan gitu, seperti jurnal penelitian, buku teks, kemudian artikel ulasan gitu. Nah, sumber-sumber literatur yang diperoleh gitu melalui pencarian di basis data terpercaya seperti PubMed, kemudian Science Direct, NCBI. Nah, dengan menggunakan kata kunci seperti transkripsi regulation, gene expression, RNA, polymerase 2, enhancer, dan post transkripsional regulation gitu. Nah, literatur yang telah diperoleh gitu dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi komponen penting dalam regulasi gen, termasuk promotor, enhancer, kemudian silencer, serta tahapan transkripsi dan pasca transkripsi. Nah, seluruh informasi ini tuh kemudian disintesis gitu untuk merangkum temuan-temuan utama dan mengidentifikasi celah penelitian yang dapat dijadikan bahan diskusi lebih lanjut. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait ekspresi gen. Jadi singkatnya, ekspresi gen ini merupakan mekanisme pembentukan protein dari DNA. Nah, terdapat istilah-istilah yang akan familiar ditemukan ketika belajar ekspresi gen gitu ya. Di sini istilah pertama itu ada genom. Genom ini merupakan gen keseluruhan, baik itu gen coding maupun non-coding, dalam pengaturan ekspresi gen pada sel organisme. Jadi,
singkatnya ekspresi gen ini akan terdapat beberapa tahap, dan yang lolos hingga tahap akhir itu adalah gen coding, seperti itu. Singkatnya seperti itu. Dan ekspresi gen ini itu terjadi di nukleus jika pada organisme eukariotik. Jika prokariotik itu semua ekspresi gen ini terjadi di sitoplasma, seperti itu. Nah, di sini saya mengambil satu organel, yakni inti sel atau nukleus. Mengapa? Karena di inti sel ini adalah tempat penyimpanan genom sel serta sebagai pusat pengendali aktivitas sel. Dan juga di dalam nukleus ini tempat penyimpanan DNA dan terjadinya ekspresi gen, yakni tahapan transkripsi dan sintesis pre-mRNA itu terjadi di nukleus, begitu. Nah, sedangkan untuk tahapan selanjutnya, yakni translasi sebagai tahap akhir dari ekspresi gen itu terjadi di sitoplasma. Untuk organisme eukariotik, ekspresi gen ini terjadi pada dua organel. Yang pertama di nukleus atau inti sel, yang kedua di sitoplasma. Namun pada organisme prokariotik, ekspresi gen ini kedua tahapannya ini terjadi di sitoplasma. Dan diketahui pada manusia setiap sel somatik itu mengandung sekitar 0,006 nanogram DNA yang menyimpan semua informasi genetik. Seiring berjalannya waktu, manusia dewasa akan memiliki total DNA mencapai sekitar 600 gram. Oke, baik. Singkatnya tadi mungkin telah dijelaskan ya terkait perbedaan antara organisme eukariotik dan prokariotik terkait mekanisme ekspresi gen atau ciri umumnya. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan lebih lanjut gitu terkait genom eukariotik dan prokariotik. Jadi pada genom eukariotik itu kromosomnya mengandung molekul DNA berbentuknya linear, berada di dalam nukleus yang berikatan dengan protein histon. Jadi pada genom eukariotik itu memiliki ukuran yang jauh lebih besar dan struktur genomnya yang rumit dibandingkan dengan prokariotik. Hal ini dikarenakan karena sebagian besar gen eukariotik, khususnya pada mamalia, memiliki bagian gen pengkode yang terpisah dengan sekuens yang tidak mengkode. Jadi bagian yang mengkode gen eukariot itu disebut ekson, dan bagian yang tidak mengkode gen disebut intron. Jadi tadi seperti yang sudah dijelaskan, ada gen pengkode atau gen coding. Bagian gen yang dinamakan ekson ini adalah gen yang akan ditranslasikan, begitu. Sedangkan gen non coding atau intron ini adalah bagian gen yang tidak akan ditranslasikan. Namun perannya memang cukup, perannya juga sangat penting dalam ekspresi gen ini. Dan ukuran ekson ini umumnya lebih kecil atau lebih sedikit daripada intron. Dan ukuran intron itu bisa mencapai 20.000 base pair atau pasang basa gitu ya. Dan sekuens intron itu dimulai dari pasang basa guanin timin, atau pada RNA itu adalah guanin urasil, dan diakhiri dengan pasang basa adenin guanin gitu. Sedangkan pada genom prokariotik bentuknya itu DNA sirkular dan berada di sitoplasma, tidak terikat oleh protein histon begitu. Dan pada prokariotik ini memiliki plasmid. Plasmid itu adalah DNA ekstranuklear bentuk sirkular yang berjumlah ribuan base pair, memiliki titik origin of replication untuk mereplikasi diri tanpa adanya DNA kromosom begitu. Jadi plasmid ini tuh memiliki peranan penting dalam mengatur siklus hidup dan perkembangan di habitat mereka gitu ya, mikroorganisme gitu. Plasmid ini memiliki titik origin of replication yang memungkinkan mereka untuk mereplikasi diri secara mandiri tanpa memerlukan kontrol dari DNA di kromosom. Dan proses replikasi ini dimulai dari titik origin of replication tersebut dan berlanjut sampai seluruh plasmid itu direplikasi. Seperti itu. Dan mungkin di sini merupakan tampilan dari
Baik, di sini merupakan gambaran dari kromatin dan nukleosom. Jadi, penjelasan pada gambar berikut ini, untuk yang merah melilit itu adalah DNA, kemudian yang kuning ini adalah protein histon H1, dan terdapat beberapa protein yang berwarna biru muda dan ungu. Ini merupakan molekul protein gitu ya. Baik, jadi sebelum suatu gen bisa diekspresikan melalui proses transkripsi, DNA itu terlebih dahulu harus dikemas secara rapi di dalam inti sel. Nah, gambar ini tuh menunjukkan bagaimana DNA itu dikemas menjadi struktur yang disebut kromatin. Nah, di bagian kiri, di poin A, gambar A, tampak bahwa DNA yang panjang dan DNA itu bermuatan negatif melilit protein khusus yang disebut protein histon, sehingga membentuk dasar yang disebut nukleosom. Dan satu nukleosom ini terdiri dari 8 protein histon, yakni 2 molekul H2A, 2 molekul H2B, H3, dan H4 yang membentuk semacam inti gulungan. Kemudian DNA-nya melilit sekitar inti ini sebanyak hampir 2 putaran, dan dilengkapi juga dengan histon, protein histon H1 yang membantu untuk menjaga stabilitas lilitan DNA tersebut agar tidak terurai. Nah, antara satu nukleosom dengan nukleosom yang lain terdapat bagian DNA pendek yang disebut linker DNA atau sebagai link penyambung gitu ya, yang tidak melilit histon gitu. Dan struktur ini tuh menyerupai manik-manik pada untayan gitu. Nah, kemudian bisa kita lihat pada gambar yang B. Pada gambar B ini, kromatin itu ditampilkan dalam bentuk yang lebih padat dan kompleks. Di sini terlihat bahwa DNA tidak hanya dibungkus oleh histon, tetapi juga berinteraksi dengan protein non-histon yang membantu mengatur struktur 3 dimensi kromatin dalam inti. Dan kondensasi atau pemadatan ini penting agar DNA bisa muat di ruang kecil di inti sel, dan juga sebagai cara tubuh untuk mengatur mana bagian DNA yang aktif dan yang bisa ditranskripsi, serta mana sih DNA yang tidak bisa ditranskripsi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait ekspresi gen. Nah, jadi apa sih yang terjadi pada ekspresi gen ini? Dan untuk memahami ekspresi gen, mekanisme pada ekspresi gen ini didasari oleh konsep central dogma, yakni singkatnya central dogma ini menjelaskan bahwa dari DNA yang nanti untayan DNA ini akan dipecah oleh suatu enzim yang bernama enzim helikase, sehingga dua untai ganda DNA ini bisa dipecah gitu, dan akan tersisa DNA template yang yakni dari 3 aksen ke 5 aksen, dan DNA kode itu dari 3 aksen ke 5 aksen. Ini mereka akan terurai. Nah, dari DNA template ini akan ditranskripsi menjadi mRNA, atau akan terjadi pembentukan mRNA yang sesuai dengan DNA template sebagai pasangannya gitu. Yang A pasangannya U, T pasangannya A, G pasangannya C, dan seterusnya. Dan dari mRNA ini akan ditranslasikan atau diterjemahkan gitu dari mRNA menjadi protein. Nah, untuk menjadi protein itu diperlukan tiga basa nitrogen, yakni UAC itu akan ditranslasikan menjadi protein tirosin, UCA akan ditranslasikan menjadi protein serin, dan lain sebagainya. Dan ini disebut dengan triplet codon. Jadi setiap codon, setiap 3 basa nitrogen ini akan ditranslasikan atau diterjemahkan menjadi protein atau dalam bentuk asam amino, seperti itu. Mungkin konsep singkatnya begitu. Nah, mungkin saya akan lebih lanjut menjelaskan tentang tahapan pertama dari ekspresi gen. Yang pertama itu ada transkripsi. Jadi, transkripsi ini merupakan langkah awal dalam ekspresi gen, di mana DNA itu disalin menjadi RNA. Proses ini sangat penting karena memungkinkan sel untuk mengontrol produksi protein sesuai kebutuhan. Transkripsi berlangsung di dalam nukleus pada sel eukariot, sementara di prokariot itu terjadi di sitoplasma.
Dan terdapat elemen-elemen yang terlibat dalam proses transkripsi. Yang pertama itu ada enzim RNA polimerase. Ini itu adalah enzim yang bertugas untuk membentuk atau sintesis RNA dari template DNA. Dan ini itu akan diatur dengan ketat agar setiap gen yang diekspresikan itu tepat pada waktunya, lokasi, dan jumlahnya. Selanjutnya ada protein regulator atau protein faktor transkripsi sebagai regulator utama dalam prosesi transkripsi yang berinteraksi dengan elemen pengatur. Dan terdapat elemen pengatur. Elemen pengatur ini yakni ada promotor sebagai switch on atau saklar gitu ya. Proses transkripsi bisa dimulai atau tidaknya proses transkripsi ini bergantung pada promotor ini. Dan terdapat initiation site atau tempat awal inisiasi. Jadi tempat awal inisiasi proses transkripsi. Kemudian ada coding region atau daerah coding yang ditranskripsikan. Ini merupakan daerah gen pengkode atau gen coding. Sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, bahwa DNA coding atau gen coding ini adalah gen yang akan ditranskripsikan. Kemudian ada termination atau tempat berhentinya proses transkripsi. Setelah inisiasi selesai, terjadi fosforilasi berulang pada RNA polimerase. Hal ini yang akan menyebabkan pemisahan dengan faktor transkripsi. Nah, setelah faktor-faktor tersebut lepas, kemudian enzim RNA polimerase itu melanjutkan pembentukan rantai RNA. Dan tahap ini disebut dengan elongasi. Jadi tahap elongasi itu RNA polimerase itu lepas dari faktor transkripsi, kemudian melanjutkan pembentukan rantai RNA pada template berikutnya. Nah, setelah memperpanjang rantai RNA, maka pada bagian akhir atau pada bagian akhir untaian, RNA polimerase akan mendeteksi urutan stop codon pada DNA template, yakni dibantu dengan faktor Rho. Faktor Rho ini merupakan enzim helikase khusus yang diaktifkan oleh RNA dan berfungsi untuk memecah kompleks RNA DNA yang baru terbentuk. Dan enzim RNA polimerase itu akan terpisah dari template DNA dan melanjutkan transkripsi berikutnya setelah terminasi selesai. Jadi, setelah RNA polimerase ini mendeteksi urutan stop codon pada DNA template yang dibantu oleh protein faktor Rho sehingga bisa mengenali urutan stop codon tersebut, RNA polimerase ini akan terpisah dari template DNA dan transkripsi dan melanjutkan transkripsi di wilayah berikutnya. Seperti itu. Jadi setelah RNA polimerase menemukan stop codon, dia akan terpisah dan akan melanjutkan transkripsi pada bagian atau pada gen atau pada untaian DNA berikutnya. Baik, selanjutnya adalah proses translasi. Nah, proses translasi ini merupakan proses pengikatan asam amino menjadi rantai polipeptida, dan ini terjadi di ribosom. Nah, jadi sama seperti proses transkripsi, ini juga terdapat 3 tahapan proses translasi. Yang pertama ada inisiasi. Jadi inisiasi dimulai dengan pembacaan kodon start atau kodon awal pada ujung 5 aksen dari mRNA. Kodon start itu kan AUG ya, dan kodon AUG ini merupakan kode yang mengkode asam amino metionin. Nah, protein yang dihasilkan dari translasi sebelum mengalami proses lebih lanjut selalu memiliki asam amino metionin di ujung N-nya. Setelah kodon awal terikat dengan subunit kecil ribosom, metionil tRNA, yaitu tRNA yang membawa metionin, kemudian terikat setelah berikatan dengan faktor translasi lainnya, sehingga terbentuk struktur kompleks inisiasi translasi. Nah, subunit besar ribosom itu akan menyatu dengan kompleks inisiasi ini, dan proses translasi pun dimulai. Dan inisiasi translasi ini membutuhkan energi, yakni energi yang diperoleh dari hidrolisis GTP atau guanin trifosfat menjadi guanin difosfat. Dan dengan adanya
ikatan ini, ribosom, yang terdiri dari 2 subunit itu akan bergabung menjadi 1 unit. Nah, selanjutnya adalah proses elongasi. Jadi, tRNA inisiasi ini masuk ke lokasi P yang berwarna biru. Sedangkan tRNA yang lainnya yang berwarna pink ini akan masuk ke lokasi A. Oh iya, sebelum itu pada ribosom itu terdapat 2 tempat tutup ikatan di ribosom gitu ya. Yakni yang pertama itu berlokasi di P atau peptidil, dan yang satunya lagi lokasinya bernama aminoasil atau A. Nah, RNA inisiasi atau RNA ke-1 tadi itu masuk ke lokasi P, peptidil, yang berwarna biru. Sedangkan tRNA lainnya itu masuk ke lokasi A. Ikatan tRNA dengan asam amino ini akan terputus oleh enzim peptidil transferase, sehingga asam amino yang terbentuk ini akan berikatan dengan asam amino yang berada di lokasi A, membentuk oligopeptida, sehingga asam amino yang biru ini pindah ke lokasi A dan berikatan dengan asam amino yang berwarna pink. Kemudian masuklah tRNA baru yang berwarna hijau ke lokasi A, kemudian tRNA yang pink beserta oligopeptida yang telah terbentuk ini pindah ke lokasi P. tRNA yang biru ini pindah dan terlepas gitu ya. Kemudian tRNA beserta oligopeptida ini, oligopeptida yang pink dan biru ini akan dilepas dari tRNA lokasi P menuju ke tRNA menuju asam amino yang baru di lokasi A, atau asam amino metionin yang biru, pink ini akan menuju berikatan dengan asam amino yang baru yang berada di lokasi A, yakni asam amino yang berwarna hijau. Dan setelah membentuk oligopeptida panjang, ini akan terus mengalami elongasi atau pemanjangan dan akan terus berlanjut seperti itu mekanismenya. Nah, setelah polipeptida baru terbentuk dari ujung amino N menuju ujung karboksil C, ribosom itu akan mencapai stop codon, yakni UAA, UAG, dan UGA. Karena lokasi A ini akan kosong, karena tidak diisi oleh asam amino, maka akan diisi oleh protein release faktor protein sebagai protein yang menginisiasikan translasi untuk berhenti, sehingga kompleks translasi ini akan terpisah-pisah. Subunit ribosom juga akan terpisah antara subunit ribosom besar dan subunit ribosom kecil. Kemudian polipeptida yang dihasilkan itu juga akan terlepas. Dan untuk mengalami proses transkripsi atau translasi berikutnya, mekanisme ini akan terus berulang seperti ini. Baik, mungkin itu terkait ekspresi gen, dan untuk komponen atau struktur gen dan komponen-komponen lainnya yang terlibat dalam ekspresi gen akan dijelaskan oleh presenter selanjutnya. Terima kasih. Adalah struktur gen. Jadi struktur gen eukariot dan prokariot itu memiliki kesamaan gitu ya, yang disebabkan oleh turunan pada tingkat seluler yang sama pada sebelum-sebelumnya. Nah, tetapi terdapat perbedaan struktur gen eukariot dan juga prokariot yang mencerminkan ciri khas dari masing-masing gen tersebut. Nah, sehingga si transkrip dan translasi itu tidak dapat dibedakan gitu. Nah, adapun untuk ini merupakan gambar 2 yang merupakan struktur gen pada eukariot. Nah, pada gambar ini tuh terdapat DNA atau lapisan yang paling atas yang terdapat elemen-elemen gitu seperti promoter, kemudian enhancer atau silencer, 5 UTR, open reading frame, 3 UTR, dan juga terminator. Nah, pada enhancer ini tuh atau silencer itu merupakan elemen regulasi jauh dari gen yang dapat meningkatkan atau menurunkan si ekspresi tersebut. Lalu ada promoter, nah itu tuh tempat peningkatan faktor transkripsi. Lalu ada 5 UTR dan 3 UTR, nah itu yang daerah yang tidak diterjemahkan, yang penting untuk stabilitas si mRNA. Lalu ada exon intron, nah itu tuh bagian yang akan atau tidak akan diekspresikan. Lalu ada transcription atau transkripsi, nah itu DNA itu disalin menjadi pre-mRNA yang masih mengandung intron gitu, ataupun masih mengandung
yang tidak memiliki informasi yang tidak akan diterjemahkan. Lalu ada post transcriptional modification, yaitu tuh capping 5, kemudian splicing intron, dan penambahan polyatel di ujung tiga itu untuk menghasilkan si mRNA matang. Lalu mature mRNA itu siap keluar dari inti menuju ribosom untuk translasi menjadi protein. Nah, lalu pada translasi ini tuh ribosom akan membaca mRNA dan juga akan menghasilkan rantai polipeptida protein. Selanjutnya itu adalah promotor. Nah, promotor ini tuh merupakan daerah pada DNA yang berfungsi sebagai tempat pengikatan enzim RNA polimerase dan juga sebagai faktor transkripsi. Nah, si promotor itu terletak di ujung 5 atau di 25-30 basan nukleotida yang dapat membantu memulai gitu ya proses transkripsi. Lalu pada eukaryot ini tuh promotor membutuhkan faktor-faktor lain yang disebut dengan General Transcription Factors atau GTFS yang akan bekerja di area spesifik, kemudian inti promotor atau core promotor. Nah, core promotor itu memiliki peran penting terhadap proses transkripsi. Hal ini karena dia terdapat struktur pendukung gitu ya, antara lain tata box, kemudian elemen enhancer, elemen pengikat faktor transcription atau tata box binding protein atau TBP. Lalu di lokasi tersebut faktor-faktor ini tuh akan memodifikasi si afinitas core promotor dan akan diikat sehingga membentuk pre-initiation kompleks atau PIC yang terdiri dari TBP dan faktor transkripsi IIA. Nah, adapun ininya tuh ada TFIA, TFIB, TFID, TFIE, kemudian TFIF dan juga TFIIH. Lalu ini merupakan gambar 3 yang merupakan mekanisme kerja dari TBP dan faktor transkripsi membentuk kompleks preinisiasi dan juga transkripsi. Nah, pada proses ini tuh dimulai dengan si pengenalan faktor transkripsi terlebih dahulu yang transkripsi TFID yang ke dalam promotor. Lalu TFID ini tuh terdiri dari tata box binding protein atau TBP dan sekumpulan faktor tambahan gitu seperti TAFS dan juga TBP associate factor yang mengenali tata box tersebut pada promotor. Setelah itu TFID itu terikat faktor-faktor transkripsi lainnya seperti TFIB, kemudian TFIF dan juga TFIH itu akan berinteraksi secara berurutan gitu untuk membentuk kompleks preinisiasi yang stabil. Lalu kompleks preinisiasi itu memfasilitasi pengikatan polimerase 2 ke promotor yang membentuk kompleks inisiasi dan juga akan memulai proses transkripsi RNA. Adapun untuk faktor ini itu bekerja sama gitu ya untuk memastikan pengenalan yang tepat dan juga lebih efisien oleh si RNA polimerase 2 serta mengatur tingkat ekspresi gen seksual. Adapun untuk pada prokaryot itu mengatur utama pembentukan dan aktivitas kompleks itu dapat digolongkan menjadi 2 gitu. Yang pertama itu ada trans-acting dan juga cis-acting. Nah, pada trans-acting ini tuh seperti si DNA binding protein itu melakukan proses pengikatan dengan elemen cis-acting atau elemen yang mempengaruhi si gen tersebut. Nah, kalau faktor trans-acting itu memiliki peran terhadap transkripsi yang berasal dari luar DNA, yaitu dengan komponen aktivator dan juga represornya. Sedangkan kalau faktor cis-acting itu dia tuh bekerja terhadap mekanisme transkripsi yang melalui pengaturan secara langsung pada DNA yang baru tersebut terbentuk dari ini promotornya, enhancernya, kemudian silencer, insulator dan juga ujung 3 yang base terpotong dari dan juga pre-mRNA, kemudian dipolyadenilasi, sementara ujung 5 selanjutnya ada tidak regen terlindungi pengelian oleh gen atau coding gen. oleh Nah, RNA pada wilayah ini tuh membentuk terdiri dari situs serangkaian masuk triplet bagi nukleotida XRN2 yang disebut dengan kodon. 5 Dan ekson setiap kodon itu nuklease. mewakili satu asal Ketika amino. 5 Jadi ekson nanti nuklease ada mendegradasi tiga RNA yang disintesis melewati triplet situs nukleotida poli gitu A, ya. Nah, itu ini tuh dapat disebut dengan menyebabkan pelepasan kodon dan akan polimerase mewakili si asam dari amino. Nah, untai kayak cetakan coding regen DNA itu mengandung informasi yang untuk akhirnya sintesis menghentikan protein. tahap Lalu ada intern dan juga transkripsi. ekson. Nah, pada Selain itu, gen transkripsi eukaryot situs poli ini A tuh terdapat memicu sejumlah perubahan bagian alosterik gitu yang dalam tidak kompleks mengandung informasi elongasi atau yang tidak akan dimediasi oleh diterjemahkan. defosporilasi Nah, disebut juga SPT5 dengan intron. oleh Sedangkan kalau ekson fosfatase itu dia PP1 bagian yang yang mengandung memperlambat informasi yang elongasi nantinya akan sebesar 2 diekspresikan hingga gitu. 3 kali lipat. Nah, Pengurangan kemudian di kecepatan sini tuh ada elongasi terminal ini 5 dan juga 3. Pada ujung 5 memfasilitasi dan juga ujung 3 pengejaran ini tuh dari RNA gen polimerase ini 2 terdapat oleh sifat khusus yang XRN2 berfungsi ekson nuklease. dalam proses inisiasi dan juga terminasi proses transkripsi.
Selanjutnya ini adalah region pengaturan atau regulatory region. Nah, area ini tuh terdiri dari elemen pengaturan seperti enhancer dan juga silencer yang berfungsi untuk mengontrol tingkat ekspresi gen. Nah, enhancer sendiri itu merupakan pendukung transkripsi gitu ya, dengan cara berikatan dengan si aktivatornya untuk selanjutnya dia tuh meningkatkan proses sintesis mRNA. Sedangkan kalau silencer ini tuh aktif pada saat berikatan dengan si represor untuk kemudian dia memberikan efek penurunan pada proses transkripsi. Nah, selain itu juga si enhancer ini tuh diketahui memiliki mekanisme pengaturan gen dalam menentukan fungsi dari sel seperti gen hemoglobin yang diatur oleh enhancer spesifik untuk diekspresikan gitu ya hanya pada eritrosit. Nah, regen pengaturan itu yang dilakukan oleh enhancer tersebut dapat berada di sekitar promotor atau jauh dari coding region. Nah, ini merupakan gambar 4 yang gambar regulatory region sebagai region pengaturan peningkatan dan penurunan aktivitas transkripsi dengan menggunakan enhancer dan juga silencer. Nah, di sini tuh ada 2 skema. Nah, yang yang pertama tuh skema kompetisi aktivator dan juga represor gitu. Pada ini tuh represor tuh akan bersaing dengan aktivator gitu ya untuk pengikatan DNA. Nah, jika si represornya menang, dia tuh transkripsinya akan dijaga. Nah, pada skema yang kedua itu tuh interaksi protein dengan protein. Nah, represor itu akan berikatan dengan DNA lalu menghambat si aktivator dengan interaksi protein dengan protein. Nah, hasilnya si RNA itu RNA polimerase itu tidak akan bisa bekerja. Nah, dan sehingga transkripsi tersebut dihentikan. Oke, selanjutnya adalah tahap elongasi, di mana setelah melalui tahap pause, RNA polimerase ini memulai tahap elongasi transkripsi dengan 2 parameter utama, yaitu tingkat prosesivitas dan kecepatan transkripsi, di mana prosesivitas ini memungkinkan RNA polimerase bergerak sepanjang untai DNA dan mensintesis untai RNA tanpa terputus. Pada RNA polimerase dengan prosesivitas tinggi dapat melakukan sintesis untai RNA yang panjang tanpa melepaskan untai DNA cetakan. Parameter lain juga mempengaruhi proses elongasi, yaitu kecepatan transkripsi secara perhitungan dinyatakan sebagai jumlah sintesis nukleotida tiap unit waktu, di mana RNA polimerase ini diketahui tidak memerlukan banyak protein aksesoris untuk mengkatalisis sintesis untuk RNA baru selama elongasi transkripsi yang disebabkan oleh adanya kompleks 12 subunit protein yang dimiliki RNA polimerase, sehingga dapat membantu dalam aktivitas enzim helikase untuk membuka untai DNA, sliding cam, protein pengikat ssDNA, dan fungsi lain. Di mana RNA polimerase 2 ini bersama dengan helikase membuka DNA melalui pemotongan ikatan hidrogen antar pasangan basa dan memungkinkan DNA yang terbuka di bagian belakangnya untuk kembali berpasangan. DNA yang telah terbuka akan membentuk sense DNA atau membentuk sense strand. DNA yang telah terbuka akan membentuk sense strand sebagai tempat sintesis RNA dan sisi lain membentuk antisense strand. Yang diam tidak mengalami transkripsi. Sintesis untai RNA terjadi dalam gelembung transkripsi yang terdiri dari 25 pasangan basa DNA yang sudah tidak berpasangan. Selanjutnya, sekitar 8 nukleotida RNA yang baru disintesis tetap berpasangan dengan DNA template. Sisanya akan dibuang dari cetakan untuk memungkinkan DNA di belakangnya kembali berpasangan. Setiap basa pada untai sense DNA berpasangan dengan basa RNA komplementer. Pemasangan basa komplementer ini mirip dengan proses pembentukan untai ganda DNA, misalnya segmen DNA yang mengandung urutan basa AGTAC ditranskripsi menjadi urutan basa RNA UC AUG. RNA polimerase 2 bergerak sepanjang untai DNA template dengan arah 3 ke 5 dan mengkatalisis sintesis untai RNA baru dalam arah 5 ke 3, menambahkan nukleotida baru ke ujung 3, untai RNA terbentuk. Ketika RNA berikatan dengan untai sense, DNA terjadi ikatan satu sama lain untuk membentuk untai tunggal RNA. Selama transkripsi, basa-basa dipasangkan dengan kecepatan rata-rata 40 basa per detik
pada manusia. Oke. Selama transkripsi, basa-basa dipasangkan dengan kecepatan rata-rata 40 basa per detik. Pada manusia, RNA terbesar dapat mengandung hingga 5.000 basa, dan proses transkripsi tersebut dapat memakan waktu lebih dari 1 menit, yang mana waktu ini cukup lama untuk sebuah proses di dalam sel. Ketika RNA polimerase mencapai codon stop, ia berhenti menambahkan basa ke untai RNA yang sedang terbentuk dan melepaskan untai tersebut. Lalu selanjutnya ada tahap terminasi, di mana ketika RNA polimerase 2 mencapai akhir gen, maka transkripsi akan berhenti. Pada hampir semua gen yang mengkode protein, proses terminasi melibatkan pengenalan situs poli A. Situs poli A dikenali oleh kompleks pemotongan dan poliadenilasi yang terdiri dari faktor-faktor multisubunit, termasuk di antaranya faktor spesifitas, pemotongan, dan poliadenilasi. Oleh cleavage and polyadenylation specificity factors, faktor stimulasi pemotongan atau cleavage stimulatory factor, dan faktor pemotongan atau cleavage factor 1 dan 2. Setelah pengenalan situs poli A oleh komponen CPSF30 dan WDR33 dari CPSF, pre-mRNA yang baru terbentuk ini dipotong oleh endonuklease CPSF73. Ujung 3 yang terpotong dari pre-mRNA kemudian dipoliadenilasi, sementara ujung 5 tidak terlindungi oleh RNA membentuk situs masuk bagi XRN2 5 eksonuklease. Ketika 5 eksonuklease mendegradasi RNA yang disintesis melewati situs poli A, ini dapat menyebabkan pelepasan polimerase dari untai cetakan DNA, yang akhirnya menghentikan tahap transkripsi. Selain itu, transkripsi situs poli A memicu perubahan alosterik dalam kompleks elongasi yang dimediasi oleh defosforilasi SPT5 oleh fosfatase PP1 yang memperlambat elongasi sebesar 2 hingga 3 kali lipat. Pengurangan kecepatan elongasi ini memfasilitasi pengejaran RNA polimerase 2 oleh XRN2 eksonuklease. Transkripsi itu merupakan langkah pertama dari ekspresi gen, yang mana tahapan ini tuh sangat penting untuk mengatur dan mengendalikan suatu proses penerjemahan informasi tetap sesuai dengan kebutuhannya. Nah, pada proses transkripsi ini tuh molekul DNA ini disalin menjadi molekul RNA, yang mana kemudian digunakan untuk menerjemahkan informasi genetik menjadi protein. Nah, yang protein ini tuh protein yang fungsional, yang mana pola ini terjadi pada 3 kerjaan kehidupan. Ada archaea, eukariotik, dan prokariotik. Nah, penerjemahan informasi genetik ini tuh diatur sangat ketat, yaitu untuk menjaga daripada homeostasis jaringan dan juga sebagai respon terhadap sinyal-sinyal ekstraseluler dan juga intraseluler, yang mana dengan menjaga DNA tetap dalam keadaan yang normal. Nah, pada tahap eukariot itu terjadi regulasi transkripsi terjadi melalui 3 tahap, yang mana tahap yang pertama itu ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Nah, kemudian di tahap ini tuh dalam transkripsi berkembang menjadi 4 tahap, yang mana tahapannya itu antara lain inisiasi, prometer, promal, pausing, elongasi, dan juga terminasi seperti yang ada pada gambar di sebelah sini. Untuk langkah yang pertama itu ada inisiasi. Nah, langkah pertama ini tuh dalam sintesis protein terjadi di dalam nukleus karena DNA memiliki ukuran molekulnya yang sangat besar dan tidak dapat melewati membran inti yang mana memiliki eukariotik. Nah, transkripsi menggunakan DNA sebagai template untuk membentuk molekul dari RNA tunggal yang berukuran kecil dan dapat keluar dari nukleus menuju sitoplasma, sehingga sintetis RNA dari template DNA membutuhkan enzim RNA polimerase bersama dengan ion magnesium atau magnesium
atau mangan, ion magnesium atau mangan, serta energi dalam bentuk ikatan fosfat berenergi tinggi. Nah, regulasi gen sebagian besar itu terjadi pada tahap transkripsi, inisiasi transkripsi dengan membentuk kompleks preinisiasi transkripsi atau PIC atau pre-initiation complex yang terjadi gitu dari faktor transkripsi TF2A, 2B, 2D, 2E, 2F, 2H atau tata box binding protein. Nah, kemudian selanjutnya bersama dengan RNA polimerase 2 membentuk kompleks inisiasi atau complexion initiation. Nah, ini tercantum pada gambar 3 dan 4 di slide ini. Kemudian proses ini tuh terjadi di upstream atau ujung, yang mana si regio promotor dari gen membentuk PIC, sering melibatkan historia dan juga kompleks remodeling kromatin, yang mana membuka kromatin untuk mengizinkan si akselibilitasnya ke promotor. Nah, proses inisiasi ini diregulasikan juga oleh Eulom, Enhancer, dan Silker, yang mana sesuai dengan perintah yang diterima pada awal tereduksi sinyal tersebut. Baik, selanjutnya saya Siti Tazkia akan menjelaskan terkait pasca transkripsi. Nah, jadi hasil transkripsi itu berupa pre-mRNA yang disebut juga dengan RNA inti atau nRNA atau nuklir RNA, di mana nRNA ini punya sifat yang mudah rusak dengan masa hidup yang singkat, sehingga sebelum nRNA dikeluarkan dari nukleus, dilakukan dulu proses pematangan untuk menghasilkan RNA yang mampu bertahan di sitoplasma. Proses pematangan tersebut dimulai dari mekanisme capping hingga tailing, seperti yang dapat dilihat pada gambar. Nah, untuk yang pertama itu capping. Capping itu apa? Capping ini merupakan proses yang terjadi segera setelah transkripsi dimulai, yang mana melibatkan penambahan molekul 7-metil-guanosin N7G pada ujung 5 transkrip RNA. Jadi, cap ini membantu melindungi RNA dari degradasi enzimatik dan memfasilitasi proses translasi. Selain itu, cap juga berperan dalam pengenalan serta interaksi RNA dengan komponen seluler lainnya selama proses ekspresi gen. Kemudian selanjutnya yang kedua itu ada splicing, pemotongan atau splicing sequence non-coding pada pre-mRNA. Jadi, pre-mRNA itu memiliki ukuran yang lebih panjang daripada mRNA, karena dia itu masih mengandung intron. Nah, intron ini itu merupakan segmen yang tidak mengandung informasi genetik pengkode protein. Nah, mekanisme pemotongan ini memberikan cara bagi sel untuk menghasilkan protein-protein yang berbeda dari satu gen yang disebut dengan alternative splicing. Lalu, untuk proses pemotongan itu dikendalikan oleh yang namanya spliceosome, yang merupakan kompleks dari small nuclear RNA atau snRNA, serta protein yang mengenali situs splice tertentu di ujung 5 atau 3 pre-mRNA. Nah, protein yang berasal dari gen yang sama ini disebut sebagai splicing isoform. Adanya pengaturan tersebut memberikan kesempatan bagi sel-sel yang berbeda untuk menggunakan gen yang sama dalam membuat protein yang spesifik untuk jenis sel tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada tailing. Nah, tailing itu apa? Tailing ini merupakan proses yang terjadi di ujung 3 pre-mRNA yang mana melibatkan penambahan sekuens adenin, yang juga dikenal sebagai ekor poli A. Nah, ekor poli A ini membantu dalam stabilitas RNA, pengangkutan RNA dari inti ke sitoplasma, serta berperan juga dalam proses translasi. Nah, untuk penambahan dari poli A ekor ini itu dilakukan oleh enzim poli A polimerase. Jadi, mekanisme-mekanisme yang telah saya jelaskan tadi itu penting dalam pemrosesan serta pengaturan mRNA yang tepat karena mampu mempengaruhi stabilitas, transportasi, serta fungsi mRNA dalam seluler.
Sehingga kesimpulan dari apa yang sebelumnya saya jelaskan tadi itu, untuk urutan umum, proses pasca transkripsi itu yaitu ada capping, splicing, lalu tailing. Nah, namun dalam kenyataannya, capping dan splicing itu sebetulnya bisa terjadi secara bersamaan dengan transkripsi. Sedangkan tailing itu tuh terjadi paling akhir setelah transkripsi selesai. Untuk slide selanjutnya, saya akan memberikan penjelasan tambahan dari jurnal yang ditulis oleh Hollerer dan kawan-kawan tahun 2014. Nah, di jurnal tersebut, ini menjelaskan terkait processing ujung 3 mRNA yang berkontribusi dalam proses penting fisiologis. Nah, kontrol processing ujung 3 pasca transkripsi menyesuaikan kadar dari mRNA serta protein sebagai respons terhadap kondisi lingkungan seperti stres, atau peradangan. Nah, ia ini berperan dalam perkembangan dan diferensiasi serta perkembangan sistem saraf pusat atau SSP. Kemudian pada jurnal ini juga dijelaskan bahwa ternyata terdapat penyakit manusia yang terkait dengan perubahan processing ujung 3. Jadi, kesalahan dalam pemrosesan mRNA yang menyebabkan penyakit ini bisa disebabkan oleh mutasi pada elemen sekuens RNA yang punya peran penting dalam processing ujung 3 mRNA, lalu cacat pada fungsi biologis, faktor protein transacting, atau penggunaan PAS yang berbeda dalam transkrip yang normal. Nah, ini untuk penjelasan lebih lanjut yang dicantumkan pada jurnal, penyakit-penyakit yang ditimbulkan akibat misregulasi pemrosesan ujung 3 mRNA. Yang pertama itu, jika disebabkan oleh mutasi elemen RNA cis-acting, maka contohnya itu adalah ada thalassemia alfa. Nah, jadi thalassemia alfa ini itu disebabkan oleh mutasi inaktivasi dalam hexamer sinyal poli A dari AATAAA menjadi AATAAG dari gen globin alfa 2. Nah, kemudian untuk contoh lainnya itu ada kanker. Jadi, mutasi germline pada sinyal poliadenilasi P53 yang terjadi pada sekitar 0,5 sampai 2% dari berbagai populasi Eropa telah dilaporkan menjadi predisposisi karsinoma sel basal, kanker prostat, glioma, dan juga kanker kolorektal. Nah, kemudian untuk yang kedua itu adalah yang disebabkan oleh mutasi faktor transacting. Contohnya itu ada distrofi otot oklofaringeal dominan autosomal atau OPMD. Kemudian untuk yang terakhir itu yang disebabkan oleh perubahan penggunaan situs poli A pada transkrip yang normal. Untuk contohnya itu ada sindrom predisposisi kanker. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, yang terakhir itu ada kesimpulan di mana dari semua materi yang telah disampaikan itu dapat disimpulkan bahwa pengaturan ekspresi gen itu melalui regulasi transkripsi dan pasca transkripsi ini memungkinkan sel untuk mengontrol produksi protein dengan cara yang sangat spesifik dan juga dapat menyesuaikan respons sel terhadap perubahan lingkungan dan kebutuhan fungsionalnya. Mekanisme tersebut juga dapat berperan dalam pengembangan dan pemeliharaan homeostatis di dalam organisme. Sekian video dari kami, semoga